tentang depresi pasca salin tuh. Iya. Mas Rory pernah tahu nggak cerita tentang ibu yang mohon maaf sampai menenggelamkan anaknya, Betul. sampai meninggal beberapa tahun Iya, yang lalu. iya. Kemudian pernah ada juga yang seorang ibu mau menabrakkan dirinya beserta anaknya itu ke kereta yang sedang berjalan. Itu depresi pasca salin. Banyak sekali Mas, ibu-ibu itu sendiri dia nggak tahu kalau dia sedang mengalami baby blues. Bahwasanya kondisi baby blues yang merasa seperti ada perubahan perasaan, gampang sedih, gampang marah, atau merasa nggak berdaya, atau nggak merasa menjadi ibu yang baik, itu adalah suatu perasaan yang wajar. Oke. Jadi validasi perasaan itu dulu yang pertama. Kesalahan paling umum keluarga saat menghadapi ibu yang baby blues. Gitu aja kok nggak bisa sih. Ibu aja dulu bisa. Itu buktinya bisa. Kenalin Dr. Indra Tarigan, dokter spesialis kandungan dan kebidanan asal Langkat yang jadi bestie online buat lebih dari 1 juta followersnya. Lewat konten kesehatan yang real dan relate yang ngebahas kesehatan reproduksi, persiapan bumil, dan aktif mengangkat isu mental health ibu seperti baby blues dan postpartum depression. Dokter lebih menyarankan orang itu sebenarnya untuk lahir secara normal atau sesar. Kalau secara garis besar, kalau semuanya bagus, ibunya normal, bayinya normal, tentu persalinan normal yang akan kita sarankan. Tapi kan secara medis kan nggak semua orang juga seberuntung itu. Yang banyak orang nggak tahu Mas, angka kematian ibu yang disesar tuh lebih tinggi loh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika lahir atau melahirkan sesar, itu akan secara tidak langsung mendorong tingkat perceraian meningkat. Orang-orang yang biasanya punya kecenderungan untuk udahlah saya sesar aja nih, saya nggak bisa, kayaknya saya nggak mampu, nggak sanggup nih. Itu biasanya berkaitan dengan orang-orang yang punya tipe kepribadian yang gampang depresi. Podcast ini penting banget buat kalian yang tengah berencana menjadi ibu atau tengah hamil, atau lo adalah para suami yang berkomitmen buat nemenin, mendampingin istri lo melewati masa kehamilan sampai nanti melahirkan dan finally you guys have kids. Nah, gue akan ngobrol terkait dengan mitos seluk-beluk soal kehamilan termasuk baby blues dengan Dr. Obgyn, yakni Dr. Indra Tarigan, spesialis obstetri dan ginekologi atau kandungan dan kebidanan yang jauh-jauh datang dari Langkat, Sumatera Utara khusus buat Room for Improvement. Enggak sih sebenarnya, dia ada seminar di Jakarta dan kebetulan berkenan untuk kita undang buat sharing ke teman-teman improvers semua. Dr. Indra, apa kabar dok? Kabar baik Mas Rory. Horas dok? Horas. Horas itu Mas Rory, Ya. itu untuk apa ya, salam Batak secara Oke, keseluruhan. oke. Tapi kalau orang Karo nih, Tarigan, Ginting, Sembiring Beda. itu mejuah-juah. Maju-maju. Mejuah-juah. Maju-maju Dr. Indra. Aku pengen langsung tanya ini soal baby blues karena ini banyak banget yang nitip tema ini ke aku untuk dibahas di Room for Improvement. Ini juga ada data dari BKKBN yang bilang bahwa 57% ibu di Indonesia dok itu mengalami gejala baby blues Oke. dan ini tertinggi di Asia. Menyedihkan banget yang terjadi di Indonesia ini. Kenapa sebesar ini dan sebenarnya mungkin bisa jelasin dulu apa itu baby blues? Oh, baik. Jadi begini Mas Rory. Baby blues itu adalah suatu kondisi perubahan mood biasanya yang dialami oleh ibu yang habis melahirkan. Oke. Tapi kalau Mas Rory terkejut angkanya 57, kalau saya sih enggak. Gak terkejut? Enggak. Sebagai klinisi, kita memang menganggap baby blues itu adalah sesuatu yang wajar. Oh. Jadi sebenarnya ya ini yang dialami oleh ibu yang habis melahirkan ya. Biasanya akan terjadi penurunan hormon tuh. Biasanya faktor pemicu utamanya itu. Jadi hormon progesteron dan estrogen yang biasanya tadinya tinggi akan terjadi penurunan. Oke. Belum lagi kalau misalnya si ibu kurang istirahat, belum lagi kalau misalnya ini ada peran baru nih. Nah, itulah yang memicu terjadinya baby blues. So sebenarnya normal aja. Sebenarnya normal dan biasanya akan hilang dengan sendirinya antara 3 sampai 10 hari. Oh. Walaupun memang pada beberapa kasus ini bisa menjadi memberat yang disebut dengan depresi pasca salin. Yang sering menjadi masalah itu sebenarnya bukan baby blues, yaitu depresi pasca salin gitu. Bedanya apa depresi pasca salin sama baby blues? Kalau baby blues tadi dokter mengatakan ini 2-3 hari aja. Enggak, sampai 2 minggu biasanya. Oh, sampai 2 Biasanya, minggu. iya. Sampai 2 minggu. Iya. Sementara kalau depresi pasca salin ini apa bedanya dan seberapa besar efeknya ke ibu terhadap anak? Baik, yang pertama onset. Kalau baby blues dia memang muncul pada hari ketiga atau kedua sampai 10 hari rata-rata gitu ya. Tapi kalau ini dia berlanjut
di atas 2 minggu juga masih mengalami perasaan yang sedih, gampang tersinggung, merasa nggak berdaya, itu juga harus hati-hati. Itu yang pertama. Terus yang kedua perbedaannya adalah derajat keparahannya. Ya, jadi kalau secara umum orang yang habis melahirkan itu wajar, bukan karena manja atau bukan karena dibuat-buat atau butuh perhatian, nanti gampang menangis atau gampang tersinggung. Bahkan kadang hal-hal yang sepele nih, salah naruh handuk gitu bisa jadi masalah gitu kan. Jadi itu memang karena ada kerja hormon di situ dan itu wajar. Tapi kalau ini berlanjut dan biasanya memang ada faktor pemicu, Mas. Yang pertama mungkin dari segi tipe kepribadian, kan ada orang-orang tertentu itu yang gampang depresi dan segala macam. Itu yang pertama biasanya. Terus yang kedua, apalagi kalau misalnya ini dia merasa nggak didukung atau dibanding-bandingkan atau mungkin ada masalah. Entah apa itu, entah masalah dalam hubungan rumah tangga kan misalnya, atau masalah ekonomi misalnya, atau hubungan dengan mertua atau apa aja, ini bisa berlanjut menjadi berat yang disebut dengan depresi pasca salin. Kalau menurut dokter, dengan dokter bertemu dengan banyak pasien, terutama ibu yang melahirkan begitu, apa yang harus dia lakukan setelah kehamilan, setelah melahirkan agar tidak berlanjut ke depresi? Nah, saya pikir gini Mas Rory, perjalanan melahirkan itu sebenarnya seperti dari awal pun itu seperti menuju ke satu tujuan. Akan sangat tertolong kalau kita itu tahu rutenya, mengerti prosesnya. Itu kenapa kalau saya boleh saran ya kepada siapa saja nanti yang menonton podcast ini, belajar memang. Tingkatkan pemahaman dan literasi. Apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita alami itu akan sangat berpengaruh sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya kita sudah melahirkan. Tapi Mas Rory sebelumnya mungkin saya agak kembali ke tadi ya. Karena ini saya pikir penting sekali agar menjadi perhatian kita bersama tentang depresi pasca salin tuh. Mas Rory pernah tahu nggak cerita tentang ibu yang mohon maaf sampai menenggelamkan anaknya, sampai meninggal beberapa tahun yang lalu. Kemudian pernah ada juga yang seorang ibu mau menabrakkan dirinya beserta anaknya itu ke kereta yang sedang berjalan. Itu depresi pasca salin. Separah itu. Mengerikan kan? Separah itu ya. Bisa. Padahal sesuatu yang mungkin biasa aja ya, baby blues kan masih termasuk normal dan fisiologis sebetulnya. Tapi kalau kita anggap sepele, ini memang bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya gitu. Jadi kalau tadi Mas Rory tanya apa yang bisa kita lakukan, mungkin yang pertama memang harus belajar Mas. Jadi proses melahirkan itu kan dan hamil kan panjang, banyak waktu untuk kita bisa menambah literasi dan pemahaman kita. Yang pertama sekali yang harus paham itu adalah si ibunya. Banyak sekali Mas, ibu-ibu itu sendiri dia nggak tahu kalau dia sedang mengalami baby blues. Jadi gejala yang dia alamin itu dia nggak mengerti, dia menganggap ini suatu kecapekan. Jadi ketika dia datang gitu ke praktek kami misalnya, yang dia keluhkan tuh, dokter kayaknya saya baby blues. Nggak mengerti. Makanya saya bilang angka 57 tadi kalau benar-benar diteliti barangkali lebih dari itu. Karena memang wajar dan sering orang mengalami itu gitu. Jadi yang sering dia keluhkan itu, dokter saya kok kecapean sekali ya gitu. Jadi sebenarnya yang dia alami itu bukan kecapean biasa, tapi suatu kondisi overwhelm ya, dimana dia itu sebenarnya udah kepentok, kayak nggak tahu jalan keluarnya, kok merasa ada yang salah tapi nggak tahu apa yang harus dibetulin gitu. Jadi itu sih yang sering terjadi. Jadi apa yang harus dilakukan? Pahami terutama untuk ibunya bahwasanya kondisi baby blues yang merasa seperti ada perubahan perasaan gampang sedih, gampang marah atau merasa nggak berdaya atau nggak merasa menjadi ibu yang baik, itu adalah suatu perasaan yang wajar. Jadi validasi perasaan itu dulu yang pertama. Jangan malah nanti si ibunya itu karena memang nggak mengerti, dia menganggap kok aku aneh ya, harusnya kan aku bersyukur gitu kan. Dan itu adalah hal normal sehingga agar kita mengerti, literasi itu menjadi penting sekali. Betul. Ya, selain literasi, membekali diri sendiri, dan apa? Yang nomor 2 apa dok? Apa yang harus dilakukan? Nomor 2, istirahat. Kalau bisa saya katakan. Nomor 2 dan nomor 3 ini sama pentingnya sih. Istirahat dan support system, dukungan. Jadi baby blues ini akan menjadi lebih berat atau cenderung menjadi lebih parah kalau si pasien ini kurang istirahat. Itu kenapa? Ya, poin ketiga, supaya si ibunya bisa istirahat, support system ini penting sekali. Nah, jadi penelitian itu Mas Rory menunjukkan suami-suami yang suportif ini akan sangat berperan signifikan untuk menurunkan angka kejadian stres pada ibu yang habis melahirkan. Jadi dukungan pasangan terutama dan keluarga serta lingkungan ini memang satu hal yang memang sangat dibutuhkan. Tapi mungkin suami juga bertanya-tanya, support aku itu utamanya kayak gimana sebagai suami?
Ini bagus banget pertanyaannya Mas Rodi. Karena kalau saya lihat secara real ya, dan ini apa yang saya perhatikan di praktek sehari-hari, banyak sekali suami itu sebenarnya bukan karena semata-mata nggak mau terlibat dan nggak mau membantu, tapi itu Nggak tadi tahu. nggak tahu apa yang mau dibantu gitu kan. Itu kenapa ya poin pertama sama belajar memang. Ya ketika kita memutuskan menikah, memutuskan punya anak, itu kita memang harus benar-benar kan banyak waktu tuh untuk kita bisa Oke. belajar. Tapi sorry dok, mungkin belajar oke, teman-teman udah nanggap. Tapi apa hal yang paling perlu diketahui oleh pihak suami terkait dengan kondisi istrinya pasca melahirkan dok? Ya. Jadi biar nggak kagok, nggak salah langkah gitu. Ya, jadi dengan belajar itu kita akan paham kan banyak literatur yang sudah mengajari ya bahwasanya dukungan yang paling penting itu bukan sekedar apa istilahnya belikan popok atau apa gitu, tapi itu memang perlu ya membantu mengasuh bayinya bersama-sama ya karena kan buatnya juga bareng-bareng kan Mas. Jadi juga harus mengasuhnya bareng-bareng itu yang pertama. Terus yang nggak kalah pentingnya itu adalah memang benar-benar hadir. I see. Hadir dan memvalidasi gitu ya dan tidak menghakimi gitu. Yang sering terjadi kan kita memang masih banyak ya di antara kita pemahamannya bahwasanya bukan kita nggak membantu tapi kita menganggap itu memang tugas istri dan mungkin dia kita rasa bisa gitu kan. Secara natural juga biasanya juga begitu dari ibu-ibu kita gitu kan. Padahal sebenarnya kan ya enggak gitu. Jadi better suaminya juga ambil cuti, kan sekarang juga ada paternal leave, kalau satunya adalah maternal leave, ini paternal leave, jadi ayahnya pun juga harus cuti untuk mendampingi karena dengan ada di sisi istrinya itu membantu banget secara psikologis. Sangat. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal baby blues dan akhirnya berujung ke depresi pasca kelahiran dok, ada nggak perbedaan buat mereka yang hidup di kota versus di desa dan sendiri versus ada suami? Oh, baik. Ini pertanyaannya menarik sekali dan relate ya. Jadi kalau saya amati ya, kalau orang-orang di desa, kebetulan kan saya termasuk desa sih tempat saya bekerja itu Mas. Mungkin kalau dibandingkan dengan mereka yang di kota, kalau apa yang terjadi pada tubuh mereka itu sama sih. Hormon yang berubah, tantangan yang berubah, kemudian tuntutan dengan peran baru sebagai ibu itu sama mungkin. Level stresnya? Tapi memang itu tadi perbedaannya mungkin faktor pemicu yang bisa menyebabkan stresnya. Kalau bisa saya katakan orang-orang yang di desa itu mungkin lebih beruntung karena support sistemnya mungkin lebih ada ya. Ada keluarga yang bisa saling membantu. Tetapi kelemahannya biasanya pemahaman mereka yang kurang. Gitu. Itu kenapa kadang-kadang si ibu juga takut jadinya kan kalau merasa ada sesuatu yang nggak enak dalam perasaannya, dia malah takut untuk mengeluh dan segala macam karena dia nggak paham itu dan keluarga juga nggak mengerti. Sedangkan tantangannya kalau di kota mungkin agak lebih kompleks. Satu sisi orang di perkotaan kan biasanya lebih paham, lebih aware dan mengerti tentang permasalahan ini. Tetapi tantangannya mungkin lebih ke arah itu tadi, kurang support system ataupun orang-orang yang bisa membantu. Apalagi kalau mereka mungkin tinggal berdua dengan suami gitu kan. Ditambah lagi kalau di perkotaan mungkin tantangan yang membuat lebih berat tuh ya kalau dia sambil berkarir. Kemudian mungkin sosial media juga salah satu menjadi tantangan saat ini Mas. Jadi yang sering memperburuk kondisi kesehatan mental setelah melahirkan itu salah satunya kalau kita melihat sosial media itu kan kadang-kadang melihat contoh-contoh yang sepertinya enak banget gitu ya, ideal banget gitu, walaupun mungkin itu enggak secara keseluruhan yang benar-benar terjadi gitu kan. Kita hanya melihat sepotong-sepotong, kita juga nggak tahu struggle-nya bagaimana gitu. Nah kalau itu yang kita lihat terus kita bandingkan dengan diri kita dan ditambah lagi kita punya tipe kepribadian yang mungkin perfeksionis, maunya semua sempurna, kalau ada yang salah sedikit kita rasanya overthinking, udah jadilah itu nanti. Gitu. Kalau buat mereka yang sendiri tanpa suami dok, atau misalnya hubungannya sedang tidak baik-baik saja dengan anggota keluarga yang lain, gimana itu impact psikologi mereka? Mungkin kalau bisa saya sarankan barangkali ada 3 saran ya. Kalau untuk kondisi yang seperti itu, yang pertama sekali diri sendiri dulu. Seperti saya katakan ya, kalau kita memahami dan memvalidasi perasaan kita ini memang ini wajar dan bisa terjadi, ini satu sisi aja bisa meringankan, itu yang pertama. Being aware ya. Ya, terus yang kedua komunitas. Sekarang banyak sekali kok komunitas-komunitas ibu-ibu yang kita bisa sharing di situ, berbagi pengalaman dan bisa saling memberi saran dan itu bisa dimanfaatkan. Dan yang ketiga,
kalau saya pikir hampir di semua tempat sekarang sudah ada tenaga kesehatan yang memang bisa dilibatkan untuk membantu sebenarnya. Jadi ketika habis melahirkan, tenaga kesehatan itu datang gitu ya untuk membantu merawat ibunya, juga merawat bayinya gitu. Dan kalau misalnya ada suami, ya itu sih salah satunya lagi dukungan suami. Tapi kalau suaminya nggak ada, mungkin itu tadi yang bisa kita lakukan. 3 hal tadi ini ya dok. Cuman itu pasti big challenge juga buat si ibu ketika tanpa ada kehadiran suami begitu. Kebanyakan keluhan pasien-pasien apa dok? Yang berkaitan sama baby blues dan amit-amit ya berlanjut ke depresi pasca kelahiran. Yang paling umum mas, yang dia rasakan tuh ini mas, mood yang gampang berubah. Jadi gampang sedih gitu. Kadang-kadang nggak ada hal yang misalnya wajar gitu pun dia bisa menangis sendiri gitu. Itu yang kemudian gampang tersinggung dan bisa juga ada merasa nggak berdaya atau merasa nggak bisa melakukan fungsinya sebagai ibu yang baik, nggak merasa cukup menjadi ibu yang baik. Itu biasanya. Tapi kalau sudah menjadi depresi pasca salin ini bahaya karena biasanya gejalanya bukan cuma itu, tapi berlanjut sampai ingin menyakiti diri sendiri. Ekstrim ya. Ya sampai ingin sampai menyakiti anaknya sendiri gitu. Dan yang biasa kita perhatikan apakah ini masih dalam batas wajar dan tidak, kita bisa melihat dari fungsinya sehari-hari. Apakah dia masih bisa menjalankan fungsinya sebagai ibu, sebagai istri dengan biasa atau memang nggak bisa. Itu kalau memang udah nggak bisa, itu biasanya memang dia harus benar-benar butuh pertolongan. Pernah punya pengalaman sampai depresi dok pasiennya? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Jadi saya sudah bilang ya, saya kan bekerja di agak pedesaan gitu, dan stigma masyarakat kita terutama memang orang desa itu kan memang masih menganggap melahirkan itu kan suatu proses yang bahagia gitu ya, harusnya disyukuri dan segala macam gitu. Jadi rupanya pada waktu itu karena ada dia yang mengalami kondisi yang dikatakan baby blues tadi, dan karena memang mungkin ada permasalahan ekonomi dan yang lain-lain, akhirnya memberat menjadi depresi dan sekarang mengalami gangguan mental yang serius sampai sekarang. Sampai gangguan bisa mental. menetap, bisa. Anaknya gimana kabarnya? Anaknya ya diasuh dengan keluarga. Oh, tapi si ibu ini sampai depresi dan gangguan mental. Ketika misalnya itu sudah parah dan sudah ekstrim, dokter akan merujuknya ke psikiater misalnya, atau apa yang akan dokter lakukan? Ya, pada kasus-kasus yang memang sudah jatuh ke kondisi depresi pasca salin, biasanya kita sebagai dokter kandungan akan bekerja sama dengan dokter psikiater. Kita akan konsulkan, jadi dari pemulihan fisik nanti kita akan perbaiki, tetapi pemulihan mental dan obat-obatan yang berkaitan itu biasanya nanti itu ranahnya dokter psikiater biasanya. Oke. By the way, ada beberapa teman yang nampaknya mudah sekali untuk punya anak, bahkan punya anak, wow, isi lagi gitu. Tapi ada juga sebagian yang susah banget untuk punya anak, bahkan sampai menjalankan terapi ataupun prosedur macam-macam dan belum berhasil. Apa yang menyebabkan sepasang suami istri dok susah banget punya anak? Baik, saya pikir yang pertama sekali mungkin yang perlu diketahui, kondisi tubuh itu kan memang berbeda ya, sangat personal. Ya kondisi kesehatan orang lah gitu. Dan kenapa seorang itu gampang punya keturunan ataupun sebagian orang susah punya keturunan, itu banyak sekali faktornya Mas Rory yang bisa mempengaruhi. Tapi mungkin kalau ditanya secara lebih detail, dokter tentu bisa menjawab kenapa sulit punya anak itu dengan pemeriksaan sebenarnya. Jadi biasanya kan kalau pasangan-pasangan yang kita dari awal dulu ya, kita katakan sulit punya anak itu kalau misalnya dalam 1 tahun menikah, berhubungan teratur, ya, kemudian tidak memakai kontrasepsi dan nggak punya anak. Inilah baru kita masukkan kategori sulit punya anak atau infertilitas. Gitu. Kadang-kadang kan ya memang masih baru menikah misalnya, dan tubuh sendiri kan bisa berbeda-beda. Ada yang memang untuk hamil itu dia butuh adaptasi gitu. Faktornya apa aja yang menyebabkan kok nggak hamil-hamil? Dari laki-laki maupun dari perempuan? Baik, kalau secara garis besar itu 50% dari faktor prianya, 50% dari faktor wanitanya. Setengah-setengah berarti. Setengah-setengah. Jadi kalau kita lihat dari kacamata yang lebih umum, kenapa mungkin kalau kita lihat ya angka kesuburan kan memang semakin tahun semakin menurun Mas. Apa yang bisa menyebabkan itu? Ya mungkin macam-macam. Salah satunya yang mungkin gaya hidup. Sekarang ini kan orang juga
beban kerja nggak seperti dulu ya. Stres. Ya stres kerja dan segala macam itu satu. Terus yang kedua usia juga sangat berpengaruh Mas. Jadi orang semakin lama kan menikah pada usia yang lebih tua ya kecenderungan dibanding orang zaman dulu. Ya. Sementara kesuburan itu sangat terpengaruh dengan usia. Itu kenapa kalau kita sebagai dokter kandungan tuh berharapnya sebenarnya kalau orang-orang yang pingin punya anak tuh kalau bisa jangan di atas 35. Karena secara alami tanpa ada faktor pencetus apapun 35 tahun ke atas itu wanita itu memang terjadi penurunan kesuburan yang signifikan. Perimenopause gitu Ya, ya dok. benar. Oke. Kemudian satu lagi yang mungkin sangat relate ya di zaman sekarang, gaya hidup. Gaya hidup, stres, Pola makan. pola makan terutamanya ultra processed food gitu ya. Kemudian kurang olahraga, bergadang, stres berlebihan, Oke. paparan nikotin ini semua berpengaruh menjadi ya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kenapa orang itu sulit untuk punya anak. Wow, artinya ketidaksuburan atau infertility itu bukan berarti karena faktor keturunan, tapi lebih ke gaya hidup dok. Mungkin pada beberapa kasus ada yang berhubungan dengan genetik. Oke. Misalnya kan gini, kalau dikatakan nggak punya keturunan itu kan banyak sekali sih Mas faktornya. Tadi saya mengatakan yang lebih relate dengan kondisi sekarang gitu kan tentang gaya hidup. Tapi sebenarnya bisa juga karena gangguan hormon dan atau kondisi kesehatan yang lain dan itu memang ada juga kadang-kadang hubungannya dengan misalnya keturunan tadi Oke. gitu. Soal usia dok, berapa Oke. batas maksimal untuk laki-laki dan perempuan yang dokter sarankan untuk mereka punya anak? Baik, kalau untuk batas laki-laki, jujur saya belum dapat ya angka pastinya. Tapi kalau anjuran untuk angka batas pada perempuan diharapkan memang kalau bisa jangan di atas 35. Karena kalau di atas 35 itu memang kemungkinan untuk hamil itu semakin kecil. Ada beberapa alasan. Yang pertama memang cadangan sel telur itu memang terjadi penurunan seterusnya gitu. Oke. Dan di umur 35 tahun ke atas itu menjadi lebih sedikit sehingga kemungkinan hamil menjadi lebih kecil. Apalagi kalau di atas 40 tahun gitu. Sedangkan kalau pada laki-laki sih sebenarnya nggak terlalu terpengaruh ya. Kadang-kadang pada usia yang lebih tua pun kadang-kadang kualitas spermanya banyak yang masih bagus. Apalagi kalau gaya hidupnya bagus Oh, gitu. tapi saya pernah dengar juga pendapat yang mengatakan bahwa kalau laki-laki maksimal usia 39, soalnya kalau 40, 41 itu kualitas spermanya udah menurun. Gimana tuh dok? Ya, memang ada benarnya. Tapi tentu saja kayak saya bilang tadi, kalau misalnya gaya hidupnya bagus, olahraganya bagus, banyak kok yang bisa tetap istilahnya bisa punya keturunan dan sehat-sehat saja gitu. Apakah misalnya membekukan sel telur karena Oke. kita belum siap untuk menikah di usia 20-an atau 30-an, mungkin baru nanti setelah 40, itu akan membantu perempuan untuk menjaga probabilitas kehamilan? Tentu saja iya Mas Rory, tapi kan permasalahannya kalau di Indonesia nggak semua orang bisa seperti itu Berapa ya. sih? Berapa juta sih itu? 200, 300? Katanya mahal banget ya? Kayaknya saya nggak tahu pasti ya, itu kan tergantung di mana dia dilakukan. Tapi saya pikir kalau untuk teknik yang seperti itu nggak banyak orang seberuntung itu untuk bisa melakukan. Tapi kalau ditanya apakah itu memang membantu, tentu itu membantu. Oke, jadi dokter menyarankan kalau perempuan jangan lebih dari usia 35 tahun ya? Kalau bisa iya. Dan Mas Rory, kalau sepengalaman saya ya menangani pasien-pasien yang sulit untuk punya keturunan, kalau semakin kemari itu, jadi gini, kita mungkin mulai dari awal dulu ya, biar kita mungkin yang menonton nanti bisa melihat secara lebih holistik. Ya. Tadi kan kita sebutkan nih, faktor pencetus kenapa sulit itu bisa dari faktor suami, ataupun faktor dari istri, ataupun faktor bersama. Ya, faktor bersama itulah tentang gaya hidup dan segala macam. Kalau dari faktor suami itu biasanya kita bisa melihat seorang laki-laki itu dia bisa subur, membuahi atau enggak, itu cukup satu aja pemeriksaannya di awal. Analisa sperma. Oke. Ya, jadi mau lakinya itu tinggi atau pendek atau hitam Nggak atau ngefek. putih, lama, performa, penampilan itu enggak menampilkan, tidak merepresentasikan apapun, enggak melambangkan dia bisa atau enggak menghamili pasangannya. Tapi Jadi, kualitas sperma ya, jadi dan itu indikator bisa ya. dilihat bukan dengan kadang-kadang kan asumsi tuh, ya mohon maaf ya, suami saya maninya encer dokter atau apa gitu kan, dia berasumsi padahal itu nggak bisa dijadikan patokan. Satu-satunya yang bisa kita percaya itu analisa sperma di laboratorium. Kalau nilainya bagus aman relatif, tapi kalau hasilnya jelek ya diperbaikin gitu. Sedangkan pada wanitanya mungkin kita bisa melihat si wanita ini bisa atau mungkin sulit untuk hamil, minimal ada 2 pemeriksaan dulu Mas. Apa itu? Yang pertama adalah dilakukan USG untuk melihat ada nggak ini masalah
pada organ reproduksinya. Misalnya kalau USG itu kan kita bisa mendeteksi ada nggak miom atau polip atau kista daging tumbuh, kelainan anatomi dan yang lain-lain. Dan satu lagi yang mungkin menurut saya wajib ya kalau memang kita pingin tahu ini bisa hamil atau enggak, selain USG itu adalah pemeriksaan yang namanya HSG atau hysterosalpingografi. Nah, itu kalau untuk HSG ini biasanya untuk kita melihat ada tidaknya penyumbatan di dalam. Oke. Nah, karena kalau ada penyumbatan tuh USG nggak bisa melihatnya. Gitu. Oke. Nah, dari sini Mas, biasanya kita akan bisa mendapatkan hasil nih. Dari hasil pemeriksaan pada laki, hasil pemeriksaan pada perempuan, biasanya dokter akan mendapatkan data, dan dari data inilah kita biasanya melihat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sarankan pada pasien. Sering sekali pada pasien-pasien yang memang sebenarnya baik-baik aja, kadang nggak memerlukan intervensi apa-apa, kita hanya mungkin minta dia untuk hidup lebih sehat. Dan satu lagi yang mungkin kadang-kadang orang lupa ya, pemeriksaannya sama-sama bagus nih Mas, dan tetap nggak dapat keturunan. Nah, jadi hal-hal seperti ini sering terjadi dan dia nggak butuh yang aneh-aneh sebenarnya. Dia butuhnya hidup sehat dan terutama satu, menghindari stres. I see. Gitu. Dok, kalau misalnya perempuan hamil di atas 35 tahun, ada efek tertentu nggak untuk bayi dan ibunya? Baik, yang pertama sekali literatur menunjukkan semakin tua usia ibu hamil, kemungkinan, nggak pasti ya, kemungkinan untuk terjadi keguguran lebih tinggi. Kemungkinan untuk lahir bayi dengan kelainan dan kecacatan juga lebih tinggi. Oh ya? Dan komplikasi-komplikasi lain selama kehamilan, misalnya keracunan kehamilan, preeklamsi, itu salah satu pembunuh ibu nomor 1 lah. Salah satunya ya, yang dimana tadinya baik-baik aja tuh, begitu hamil tekanan darahnya tinggi sampai kejang-kejang, ibunya bisa meninggal, bayinya bisa meninggal. Itu lebih sering terjadi pada ibu-ibu yang hamil pada usia yang tua. Belum lagi perdarahan dan yang lain-lain gitu. Jadi terlepas dari memang kemungkinan untuk hamil semakin kecil, ketika hamil pun memang resikonya itu lebih sering terjadi. Ya. Gitu. Ini aku akan kembali ke soal fertilitas, Dok. Karena aku melihat fenomena banyak laki-laki atau orang tua dari pihak laki-laki kemudian menyalahkan si perempuan karena ketidakhamilan yang terjadi. Iya, Jadi benar, seolah-olah Iya, burdennya itu salah perempuan gitu. Iya, Padahal tadi Dokter Indra mengatakan ini tuh 50-50, ada sumbangsi laki-laki, ada sumbangsi perempuan gitu kan. Nah, yang aku pengen tanyakan adalah sebenarnya kebiasaan-kebiasaan apa, laki-laki dulu deh, yang justru membuat sperma tidak subur, Dok? Baik. Ini terima kasih ya, pertanyaan ini memang sangat relate sekali. Yang sering terjadi di praktek itu Mas, program hamil tapi yang datang itu istrinya aja. Exactly. Iya, padahal kan sebenarnya kayak saya bilang tadi, seharusnya yang diperiksa itu harus dua-dua karena ini memang tanggung jawab berdua. Masing-masing pihak ini bisa menjadi faktor pemicu kenapa nggak berhasil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau pertanyaannya apa-apa saja yang bisa menyebabkan faktor sperma itu jelek, ya mungkin yang pertama sekali ya. Yang pertama sekali ada memang faktor secara alami, ada orang-orang yang secara alami dia lahir kurang beruntung. Misalnya mohon maaf dengan testis yang lebih kecil, sehingga nanti produksi hormon jadi lebih turun, sehingga spermanya menjadi turun gitu. Tapi yang sering terjadi sekarang itu jarang Mas. Yang lebih sering terjadi sekarang penurunan kualitas sperma itu karena memang gaya hidup. Rokok, Dok? Rokok. Jadi kalau boleh saya katakan ya, ada 5 hal yang selalu saya sarankan kepada pasien-pasien ini. Ya sebenarnya bukan cuma lakinya, juga kepada perempuannya. Yang pertama sekali adalah jangan bergadang. Ternyata penelitian itu menunjukkan bergadang itu sangat merusak kesuburan. Ya jadi dengan bergadang itu nanti perlu diketahui ya, hormon seks, progesteron, estrogen, LH, FSH itu pengaturannya ketika kita tidur dalam. Jadi kalau kita bergadang itu kacau, otomatis kesuburan turun. Itu yang pertama. Tunggu, kita dalam yang pertama. Ini mungkin menjadi pertanyaan, Dok, aku shift malam. Gimana dong? Artinya mungkin ini bisa diusahakan ketika sedang program hamil, minta ke kantor untuk tidak shift malam dulu. Untuk shift pagi atau shift siang dulu agar mendapatkan deep sleep di malam hari ketika program hamil ini aja. Bisa begitu, Dok? Membantu itu? Itu membantu dan itu yang sering saya lakukan Mas. Jadi kan kita bisa melihat nih bahwasanya memang bergadang itu salah satu faktor yang memang bisa menyumbang kegagalan program hamilnya. Itu kenapa bagian dari apa yang bisa saya lakukan tuh saya biasanya akan selalu membuat rekomendasi bahwasanya memang
si pasien ini sedang mengalami program hamil, ada permasalahan dengan sperma, akan Oke. lebih baik kalau dia ditempatkan di pekerjaan yang tidak shift malam ataupun pekerjaan-pekerjaan yang misalnya dekat dengan radiasi. Kan banyak tuh orang-orang yang juga misalnya bekerja di pabrik misalnya Ya, dekat ya. dengan boiler dan segala macam yang radiasinya itu bisa berpengaruh pada kualitas sperma. Itu bisa saya usahakan. Artinya apa yang dikatakan Bang Roma benar ya, begadang jangan begadang ya dok. Betul. Karena nggak ada gunanya. Jangan begadang, nomor 1. Yang lain apa? Yang kedua, jangan merokok. Oh, Iya, jadi meskipun akan banyak orang yang denial, ya, oh itu buktinya orang merokok juga anaknya banyak dan biasanya segala macam. perokok punya Ya, excuse kayak begitu. ya gitu. Terus, Tapi terus? penelitian dan ini kan bukan kata saya dan ini memang data medis yang memang jujur dan adil. Bahwasanya memang dengan konsumsi rokok itu entah pun secara aktif maupun pasif itu memang pasti akan terjadi penurunan kualitas sperma. Ada yang memang secara langsung cepat, ada yang memang lambat dan itu tergantung ya dengan genetik masing-masing gitu. Itu kenapa mungkin sebagai contoh ya Mas ya. Kan ada orang merokok nih, suaminya merokok sehat-sehat aja, malah istrinya yang pasif malah kena kanker paru. Yes, Ah, itu gitu. banyak. Jadi ya jadi memang ada juga faktor genetik memang. Tapi kalau secara umum tetap memang nikotin itu, paparan rokok itu pasti akan menjadi penurunan kualitas pada sperma. Jadi yang kedua Jangan merokok. jangan merokok. Kalau vape dok, Sama saja. Bahkan di vape itu ada beberapa hal yang sedang kita teliti dan berkembang, penyakit-penyakit baru yang bahkan dikatakan bisa lebih berbahaya Lebih dari parah, efek betul, dari betul. rokok konvensional. saya juga pernah wawancara dokter spesialis paru juga vape, bahkan untuk beberapa kasus lebih berbahaya dan bahkan ada zat-zat kimia Betul. yang dia bisa memicu komplikasi di paru-paru. Betul. Di beberapa negara Mas, vape itu sudah disamakan dengan itu ya. Narkoba. Betul. Kayak di Jadi sudah Singapura ya. dilarang. Iya, betul. Nomor 3 dok apa? Nomor 3, stres. Oke, stres dokter tadi udah berkali-kali. Jadi stres ini Mas, ini memang sesuatu yang unik ya. Kalau kita stres, otomatis tubuh itu akan memproduksi hormon kortisol. Ya. Dan itu nggak akan bisa kita kendalikan, dia akan mempengaruhi tubuh secara keseluruhan. Contoh aja ya misalnya, siapa saja, contoh ya Mas Rodi, amit-amit Jabang Baik misalnya ditangkap polisi nih karena kasus apa gitu. Waduh. Misalnya, ini contoh ya. Jadi itu ya. hormon stres itu, kortisol itu akan keluar dengan sendirinya. Itulah yang akan membuat jantung berdebar-debar nggak enak, tidur nggak enak, betul. tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, pembuluh darah rusak gitu. Dan ini memang bisa. Jadi gini Mas, pentingnya masalah stres ini ya, banyak orang ya dia tetap olahraga, makan dijaga nih ya kan, olahraganya bagus. Tetapi ada yang kena kanker, ada yang spermanya jelek misalnya kan. Kalau dipikir-pikir kok bisa gitu kan? Karena memang ternyata itu tadi, stres itu juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu meskipun kita udah berusaha hidup sehat gitu. Jadi jangan nanti kita cuman sibuk dengan vitamin, sibuk dengan fisik gitu, tapi yang di dalam itu kita nggak atasi. Oke, artinya stres justru ini akibatnya kemana-mana ya dok. Betul Mungkin sekarang yang banyak stres adalah terkait dengan pekerjaan, ekonomi, Betul. atau pinjol misalnya, ataupun stres karena hubungan yang kurang harmonis antara suami istri ataupun keluarganya. Jadi harus di-regulate stres Betul, ini. betul. Faktor yang keempat dan kelima apa dok? Yang keempat ini sebentar, olahraga. Jangan skip olahraga. Jangan sibuk olahraga. Jangan. Jadi Mas, tubuh kita ini Mas memang dirancang untuk bergerak. Jadi kalau dia nggak dibuat untuk bergerak, cepat atau lambat kita akan menuai hasilnya. Jadi olahraga ini unik. Kalau kita ya, tubuh kita ini kurang kalsium, ada tablet kalsium yang bisa menggantikan, ya kan? Kita kurang antioksidan, ada macam-macam yang bisa kita pakai gitu kan. Tapi kalau kurang olahraga nggak bisa, memang harus dilakukan gitu. Ya, Jadi ya. kalau berbicara tentang program hamil, jangan kita nggak olahraga, jangan males olahraga. Olahraganya apa dok untuk kesuburan? Kalau untuk kesuburan mungkin bisa saya katakan sebenarnya boleh apa saja. Tapi kalau saya lihat beberapa yang dianjurkan tuh yang ringan tapi teratur. Jalan pagi, gampang. Jalan pagi ya sekitar 20-30 menit atau maksimal 1 jam satu hari. Oke. Kalau nggak sempat pagi gimana dokter? Sore nggak apa-apa. Ya. Gitu. Jadi pokoknya ada gerak tubuh. Ya, ya. Nah itu yang keempat. Dan yang kelima ini baru makanan. Oke. Jadi kadang-kadang orang kan dok vitaminnya apa, makannya apa, padahal itu sebenarnya nggak terlalu, ya itu berpengaruh, tapi sebenarnya nggak itu yang paling utama. Ini bisa kita lihat kenapa orang yang mohon maaf ya di gunung-gunung, di desa-desa, kadang-kadang kan anaknya banyak, padahalnya makannya apa, vitaminnya apa gitu kan? Nggak ada vitaminnya. Nggak gitu, jadi tetap bisa juga gitu. Oke, artinya hindari UPF, ultra processed Betul. food.
Apakah harus misalnya rutin makan sate kambing, torpedo kambing, atau kerang, Dok? Enggak, sebenarnya ya? yang dianjurkan tuh ya makan makanan yang sehat bergizi seimbang. Ya Real makan food yang ya. ya yang mengandung protein lah ya, ikan, telur, tahu tempe, kacang, Ya. susu, sayur, buah-buahan, dan ditambah dengan mungkin vitamin gitu. Ini tadi poin yang dokter sampaikan on point banget karena orang-orang yang tinggal di pedesaan mereka nggak kenal yang namanya multivitamin, mereka nggak kenal yang namanya suntik ini atau hormon ini, hormon itu, tapi anaknya banyak ya karena simply makanannya sehat dan gerak terus ya, Dok. Betul. Nice. Kalau untuk perempuan, ini untuk laki-laki, untuk perempuan atau sama? Sebenarnya hampir kurang lebih sama. Tapi kalau untuk perempuan, Mas, kalau saya secara jujur melihat real ke praktek saya, permasalahan yang sering kita hadapi itu sekarang tuh obesitas. Obesitas ini yang paling memicu gangguan hormon yang nanti jadinya agak gangguan haid dan sulit untuk punya keturunan. Nah, ini satu rahasia nih yang mungkin bisa saya titipkan kepada rahasia, teman-teman yang bukan rahasia sih. Maksudnya cara berpikir mungkin Ya, agar ya. agar jangan salah kaprah. Banyak sekali mereka-mereka yang datang kepada kita untuk program hamil itu sebenarnya bukan karena nggak bisa hamil atau nggak berhasil program hamilnya karena salah apa enggak, tapi memang tubuhnya nggak siap. Sering sekali mereka datang tuh tapi mohon maaf yang masih obesitas. Obesitas itu adalah peradangan kronik, Mas. Jadi kalau peradangan kronik itu rahim itu aja nggak akan bisa diam aja. Bagaimana nanti ada buah konsepsi bisa menempel di situ, ya kan? Karena itu akan bisa jatuh gitu dia. Itu jadi nggak siap. Jadi hormonnya nggak siap, tubuhnya nggak siap gitu. Jadi tapi dia berharap datang ke dokter nanti dikasih solusi, dikasih penyubur hamil. Enggak. Padahal yang dibutuhkan itu adalah itu tadi, siapkan tubuhnya. Hidup lebih sehat. Yang lakinya jangan merokok, jangan bergadang, hidup lebih sehat. Perempuannya juga itu ya. Jangan obesitas. Ya usahakan gitu. Tapi mungkin satu ya, ini penting juga. Tentang obesitas ini pada orang-orang yang mengalami gangguan metabolisme nggak sesimpel kadang yang seperti orang katakan dulu, orang gemuk ini gitu kan, nggak gitu juga. Karena siapa sih yang kalau dipikir-pikir mau ya obesitas kan, pasti pinginnya enggak. Tapi memang ada orang-orang yang mungkin kurang beruntung, metabolisme itu berbeda, Mas. Yeah. Sulit turun. Dan makan sedikit pun gampang naik gitu, terutama orang-orang yang PCOS. Itu yang paling sering sekarang yang kita hadapi, polycystic ovarian syndrome. Jadi itu merupakan suatu bentuk gangguan hormon. Biasanya ciri-cirinya nanti Cepat gemuk. haidnya nggak teratur itu dulu. Haidnya nggak teratur, kemudian sulit hamil. Dan salah satu cirinya itu tadi susah turun berat badannya dan gampang naiknya gitu. Jadi kalau untuk orang-orang yang seperti itu mungkin kalau saya boleh sarankan ya tetap berusaha tapi cari tenaga profesional gitu biasanya. Jadi persiapkan badanmu dulu. Betul. Benahi badanmu dulu. Betul. By the way, aku juga pernah dengar, Dok, kayak misalnya berendam di air panas atau misalnya laki-laki yang doyan bersepeda, terus sauna, otomatis testisnya panas, ada peningkatan suhu. Apakah itu juga mempengaruhi kualitas sperma, Dok? Kalau menurut Mas Rory kira-kira gimana? Aku waktu itu yang ngomong kebetulan juga spesialis obgyn juga. Ketika misalnya berendam di air panas terlalu lama ataupun sepeda terlalu lama, otomatis testis menjadi panas dan itu akan mengurangi kualitas sperma. Benar sekali. Jadi sperma itu memang unik sekali. Jadi kalau permasalahannya pada sperma dan gaya hidup, sebenarnya dokter tuh agak lebih seneng karena memperbaikinya agak lebih gampang. Ya makanya saya bilang sensitif dan unik sekali. Sesehat-sehatnya Mas Rory ini misalnya ya, 3-4 hari itu seminggu aja suruh bergadang, kemudian tes spermanya pasti jelek. Gitu. Jadi memang lingkungan ya panas berlebihan. Jangankan berendam di sauna, mengantongi handphone aja bisa mempengaruhi sperma, berpengaruh. Wow. Radiasinya memangku laptop, celana yang ketat-ketat, ya tebel-tebel itu juga berpengaruh terhadap kualitas sperma. Jadi memang itu benar dan itu nggak mitos. Itu nggak mitos. Artinya kalau misalnya susah hamil dari laki-lakinya misalnya harus dicek juga ya apakah sering ngantongin handphone, naruh laptop di pangkuan gitu. Jadi kan nanti biasanya Mas dari pemeriksaan sperma itu kan kita bisa lihat nih. Ya ada beberapa kategori yang kita lihat apakah konsentrasinya yang kurang atau jumlahnya yang kurang atau memang gerakannya atau bentuknya banyak yang nggak normal. Dari situ kita bisa kira-kira memikirkan faktor risikonya dari mana nih gitu. Jadi biasanya gitu sih. Ini kebiasaan laki-laki, Dok. Masturbasi. Perempuan juga sih. Apakah kebiasaan masturbasi juga mempengaruhi kualitas sperma? Ya jadi gini, kalau masturbasi terlalu sering
Ya bukan hanya masturbasi, artinya kalau sperma terlalu sering dikeluarkan, otomatis kualitasnya memang akan menurun. Itu kenapa pada orang-orang yang program hamil ya, yang kita anjurkan itu berhubungan badannya itu nggak tiap hari, tapi seminggu 2 atau 3 kali, karena memang sperma itu butuh waktu dia untuk mateng. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya Kayak duren ya, Dok? masturbasi, ya Tunggu betul, mateng ya. ya lebih mateng untuk bisa membuahi gitu. Jadi bukan hanya masturbasi saya pikir, tapi volume berhubungan frekuensi berhubungan atau mengeluarkan sperma yang terlalu sering akan menyebabkan penurunan kualitas sperma memang. Oke, menarik. Wah, seru ya ngobrolin soal fertilitas. Dok. Oke. Oke, ini aku akan tanya geser lagi sedikit topiknya sedikit geser. Ada video di mana dokter ngangkat kayak apa ya miom atau apa itu gede banget. Oke. Nanti kita tayangkan videonya. Bisa jelasin nggak Dok? Itu miom atau apa sih dan sebenarnya gimana bisa terbentuknya sampai segede itu I see. ukurannya? Iya. Ya Mas, pertama sekali memang miom itu saya jelasin dulu ya. Miom itu kan sebangsa daging tumbuh dan biasanya sifatnya jinak. Dia tumbuh di rahim. Bukan kanker ya berarti? Bukan, walaupun pada kasus yang sangat jarang sekali kadang-kadang bisa menjadi degenerasi maligna atau berubah sifatnya menjadi ganas, tapi itu kasus yang jarang sekali. Tapi secara umum miom itu adalah daging tumbuh yang tumbuh pada rahim dan sifatnya jinak. Nah ini biasanya sangat tergantung karena hormon. Nah, jadi biasanya dia tergantung pada hormon yang estrogen dependent dan estrogen itu diproduksi di jaringan lemak. Itu kenapa orang yang lebih gemuk biasanya lebih cenderung gampang terkena miom. Itu yang pertama kan. Terus yang kedua dia juga berkaitan dengan genetik. Jadi kalau misalnya orang-orang yang ada riwayat keluarga yang ada miom, ya biasanya dia akan cenderung lebih gampang terkena. Tapi yang perlu diingat, ini memang angka kejadiannya banyak sekali dan umum. Dan sering sekali pasien-pasien itu nggak ada keluhan. Taunya ketika USG aja gitu. Oh wow, tapi Nah. walaupun gede nggak ada keluhan Dok? Sering. Nah ini uniknya, makanya kita tuh harus aware kalau kita punya istri, punya orang tua dan segala macam, kita harus ingetin ya. Kebanyakan penyakit-penyakit ginekologi itu, entah mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat itu sering nggak ada gejala loh. Jadi kadang-kadang pasien kanker sekalipun mereka datang udah stadium 4 karena selama ini mungkin merasa biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau kita aware ya harus kita ingetin ya. Biasanya kan keluhan-keluhan tuh paling sakit-sakit perut di bagian bawah gitu. Terus yang kedua kadang-kadang ya ada sakit-sakit pinggang atau gangguan menstruasi atau ada keputihan gitu. Pada sebagian orang dia enggak aware, enggak menganggap itu sebagai sesuatu yang mungkin perlu dilakukan pemeriksaan sehingga nanti ya itu tadi jadinya ketika sudah besar sekali baru dia kok udah menonjol ya, periksa baru ketahuan padahal selama ini mungkin keluhannya agak-agak ringan gitu. Nah kalau misalnya, berarti kita harus perempuan harus USG untuk bisa tahu apakah ada miom atau enggak ya Dok? Idealnya sih seperti itu, terutama kalau misalnya mengalami keluhan-keluhan seperti tadi. Oke. Gitu. Tapi apakah misalnya kan kita biasa misalnya health check kan reguler 1 tahun sekali itu USG biasanya masuk nggak sih kalau untuk perempuan? Harusnya masuk. Harusnya sih. masuk Harusnya ya. masuk gitu. Better detect early than sorry ya Dok. Ya benar. By the way, aku akan balik ke soal infertility tadi dikarenakan angka infertilitas atau total fertility rate di Indonesia terus turun dari tahun ke tahun. Ini tahun 2023 kita ada di angka 2,18 dan diproyeksikan terus menurun di bawah 2,0 atau 2 dalam beberapa tahun ke depan. Artinya angka kelahiran pun juga mengalami penurunan. Apa penyebabnya Dok? Penyebabnya ya, kalau secara global ini kan sebenarnya fenomena yang terjadi di seluruh dunia ya Mas ya. Terutama di negara-negara maju mungkin Mas Rory pun pasti paham. Ya. Jepang misalnya. Betul. Bahkan ada Minus siapa di sana. waktu itu dikatakan dalam beberapa puluh tahun Jepang tuh bisa hilang negaranya. Karena angka kematiannya itu lebih tinggi daripada Angka angka kelahirannya gitu. Jadi memang ini terjadi gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin multifaktor. Kalau secara umum memang kan generasi sekarang itu agak lebih aware ya. Mereka lebih sadar untuk punya anak itu kadang-kadang mereka merasa ini siap enggak ini secara ekonomi gitu kan. Betul. Mana apa-apa sekarang mahal, Betul. pekerjaan juga sulit gitu Ya, kan. ya. Belum lagi kalau dia melihat mungkin orang tua yang struggle sebagai orang tua itu kan menjadi suatu trauma tersendiri yang menimbulkan kekhawatiran gitu. Dan satu sisi kadang ada juga nih
dia sudah merasa mampu sebenarnya, atau memang bukan merasa, memang mampu secara finansial. Tapi ada juga dia yang merasa ini siap nggak secara mental ya, gitu. Jadi itu faktor-faktor yang bisa mencetuskan. Tapi kalau sebagai dokter, sebagai klinisi, saya juga bisa mengatakan kenapa angka fertility rate itu menurun, karena memang secara alami dari tahun ke tahun itu memang kesuburan manusia itu menurun. Wow. Jadi kalau kita periksa Mas, ada studi besar itu yang memeriksa kualitas sperma laki-laki setiap dekade dengan jumlah sampel yang besar sekali. Dan memang terjadi penurunan yang signifikan. Oke. Gitu. Jadi dari 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang sekarang, pada usia laki-laki yang sama, kualitasnya itu sudah berbeda. Multifaktor ya dok berarti ya? Tapi terutama mungkin ya gaya hidup ya, stres, ya makan makanan, ya segala macam. Di luar beban keputusan kerja. memang untuk misalnya tidak untuk punya anak di usia muda gitu, atau child free bahkan. Betul. Ini soal sekarang cara melahirkan dok. Oke. Dokter lebih menyarankan orang itu sebenarnya untuk lahir secara normal atau sesar? Wah baik, ini pertanyaannya menarik sekali Mas Rory. Tapi kalau memang dokter, biasanya kita nggak menyarankan metode persalinannya. Tapi lebih dari itu kita harus melihat indikasinya dulu. Ya jadi kalau secara garis besar, kalau semuanya bagus, ibunya normal, bayinya normal, tentu persalinan normal yang akan kita sarankan. Karena memang secara evidence based, secara penelitian memang itulah yang lebih baik. Tapi kan secara medis kan nggak semua orang juga seberuntung itu. Oke. Ya, ada juga memang orang-orang yang memang nggak bisa melahirkan secara normal. Misalnya dia mengalami keracunan kehamilan, atau bayinya sungsang, atau bayinya besar, atau panggulnya sempit, atau ari-ari di bawah. Ya kalau kita paksakan dia memang harus lahir normal, ya itu berbahaya. Jadi justru persalinan sesar itu adalah suatu kewajiban, bahkan bukan pilihan. Jadi kalau ditanya ya, kan ini sering sekali nih stigma di masyarakat Mas Rory. Seolah-olah kalau melahirkan normal itu lebih sempurna sebagai ibu gitu kan. Kalau melahirkan sesar itu enggak sempurna sebagai ibu, enggak, itu enggak fair, enggak adil, karena memang seperti saya katakan kesempurnaan seorang ibu itu enggak ditentukan dari metode persalinannya. Karena enggak semua juga ibu-ibu itu bisa melahirkan secara normal kan. Betul. Ada indikasi-indikasi yang memang mengharuskan dia harus operasi. Oke. Gitu. Artinya pertimbangannya harusnya pertimbangan medis ya? Betul sekali. Oke, tidak ada istilah kurang sempurna menjadi ibu kalau kelahirannya sesar, nggak ada itu ya Tidak dok? ada. Nah tapi ada juga orang yang kemudian memilih sesar karena dia tidak ingin tubuhnya quote-unquote rusak dok. Oh, I see. Gimana pendapat dokter soal itu? Itu kalau dari dari istilah medis namanya sesar by request. Sesar tanpa indikasi medis. Apakah ini boleh atau enggak? Ini mungkin banyak kesempatan untuk kita bisa berbantah-bantahan ya. Tapi kalau saya bisa menjawab secara jujur sebagai dokter, kalau semuanya normal Mas Rory, tentu persalinan normal ini akan lebih baik kok. Kalau misalnya dia memilih sesar mungkin karena pertimbangan takut dan segala macam komplikasi, sebenarnya keliru gitu. Boleh kita memutuskan untuk sesar, memilih untuk sesar sebenarnya boleh. Tapi yang nggak boleh itu jangan sampai kita memilih karena ketidaktahuan. Yang banyak orang nggak tahu Mas, angka kematian ibu yang disesar itu lebih tinggi loh. Serius daripada angka kematian ibu yang melahirkan normal. Lihat literasinya, literaturnya. Angka kejadian apa yang ditakutkan? Perdarahan. Yang perdarahan pada orang yang operasi sesar itu lebih banyak. Dan segala macam komplikasi. Anak nih terutama. Bayi-bayi yang lahir dengan sesar itu, biasanya akan mempunyai kecenderungan gangguan pernapasan. Karena kalau lahir normal itu, flora normal itu membuat dia itu lebih sehat. Sehingga jarang terjadi asfiksia, sehingga lebih jarang lah dirawat di ruang NICU dan segala macam. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja kalau memang memutuskan sexual by request, tapi jangan sampai kita itu nggak mengerti hierarki dan esensinya, konsekuensinya gitu. Tapi menarik sih, angka kematian ibu karena yang melahirkan secara sesar lebih tinggi daripada normal. Wow. Ya. Baru tahu itu dok. Itu kenapa kalau saya sebagai dokter, saya ingin selalu adil. Jadi kalau dikatakan dokter pro normal, pro sesar, tidak ada. Seharusnya dokter itu pro indikasi dan kondisi pasien. Ya. Setiap pasien itu berbeda-beda. Betul. Gitu. Dan aku juga percaya kok orang yang misalnya rajin olahraga dok. Aku punya beberapa health influencer yang aku follow di Instagram. Mungkin nanti bisa ditampilkan juga Ber. Dia lahir normal dan dia hamil gede tetap olahraga. Iya. Lahir normal,
dia mungkin istirahat beberapa hari, olahraga lagi, badannya cepet banget untuk Bagus, kembali. ya. Ketika misalnya sebelum hamil rajin olahraga, ketika hamil juga rajin olahraga, setelah melahirkan rajin olahraga itu pun juga akan kembali ya cepet juga gitu loh. Nanti kita akan kasih beberapa contoh deh. Tapi gini dok, ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika lahir atau melahirkan sesar, itu akan secara tidak langsung mendorong tingkat perceraian meningkat. Ada hubungannya nggak? Ini benar atau nggak dok? Mereka yang lahir sesar kecenderungan untuk bercerai dengan suami, I don't know apa alasannya, itu kok meningkat? Baik, saya pikir ini pertanyaan yang agak sensitif ya. Tapi ini terima kasih Mas pertanyaannya, karena ini menjadi pintu masuk saya untuk menjelaskan. Karena memang saya pernah secara nggak sengaja membahas ini dan kebetulan dibahas gitu, banyak yang Viral dan tuh. kontra waktu itu. Maksudnya saya mungkin yang ditangkap orang, saya mengatakan kalau orang sex you by request ya sebenarnya baik-baik aja tapi minta operasi, itu biasanya akan lebih gampang bercerai gitu. Tapi mungkin saya nggak punya kesempatan untuk menjelaskan apa sih maksudnya waktu itu. Karena itu saya terima kasih nih dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Jadi Makanya gini, kan ada podcast ini dok. iya, terima kasih. Jadi yang pertama sekali Mas ya, apakah ini menyebabkan seorang wanita atau pasangan menjadi gampang bercerai? Enggak, enggak menyebabkan. Jadi orang yang sesar itu enggak membuat orang gampang bercerai, enggak. Tapi sexual by request itu memang katanya ada hubungan, bukan penyebab ya, tapi ada hubungan yang membuat pasangan itu lebih gampang bercerai. Ya, jadi ada dua alasan. Yes. Yang pertama secara alasan kesehatan. Ternyata orang-orang yang memilih sesar itu banyak yang kepingin itu istilahnya mungkin nggak akan sakit, mungkin lebih enak gitu ya. Dia melihat mungkin pemahamannya seperti itu. Dan ternyata setelah sesar ternyata ekspektasinya itu berbeda dengan realita. Dia melihat ya yang dia alami akhirnya pulihnya lama, kemudian ketergantungannya terhadap pasangan lama gitulah. Jadi sehingga ini yang memicu timbulnya permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa memicu terjadinya permasalahan bercerai gitu. Itu satu. Terus yang kedua, secara alami ya orang yang melahirkan normal dengan orang yang sesar itu memang hormonnya berbeda. Hormon prolaktin itu biasanya akan keluar dengan sempurna di level yang lebih baik pada orang yang melahirkan secara normal. Sehingga orang-orang yang melahirkan normal biasanya kemungkinan untuk terkena baby blues, depresi pasca salin lebih kecil. Dan jadi yang menyebabkan kemungkinan untuk bercerainya itu bukan karena sesarnya, tapi itu akibatnya itu tadi ya depresi pasca salinnya dan segala macamnya. Itu yang pertama. Kemudian alasan kedua selain alasan kesehatan, ada juga memang alasan psikologi yang mungkin berkaitan. Jadi beberapa studi itu mengatakan ya, orang-orang yang mengatakan my body is my choice, ya kan, orang aku kok yang hamil, aku doang yang menentukan gitu kan, aku mau sesar, aku mau normal, itu ya urusanku gitu ya. Itu biasanya berkaitan dengan tipe kepribadian yang dominan. Dan pada orang-orang seperti itu memang kadang-kadang mempunyai kemungkinan dan kecenderungan untuk lebih bermasalah, bukan cuma di rumah tangga, tapi pada lingkungan kerja dan segala macam hubungan pertemanan gitu. Jadi bukan sesarnya, tetapi apa yang melatar belakangi dia memilih sesar tersebut. Itu satu. Dan orang-orang yang biasanya punya kecenderungan untuk udahlah saya sesar aja nih, saya nggak bisa, kayaknya saya nggak mampu, nggak sanggup nih. Itu biasanya berkaitan dengan orang-orang yang punya tipe kepribadian yang gampang depresi. Sehingga nanti ketika melahirkan pun itu lebih cenderung gampang mengalami depresi pasca salin, yang ini bisa menjadi cikal bakal terjadinya percikan-percikan masalah yang bisa menjadi cikal bakal perceraian. Tapi Mas Rory, kita juga harus adil ya. Artinya kan perceraian itu sesuatu yang besar ya. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Tapi memang secara hormonal, secara psikologis ini mempengaruhi ya dok? Ya, secara kesehatan dan secara psikologis ada hubungan. Bukan sebagai penyebab, tetapi memang ada hubungan yang bisa menyebabkan pencetus. Artinya aku pengen menggarisbawahi lagi, apakah normal atau sesar seharusnya bukan karena pilihan, tapi karena panggilan medis. Betul, Kondisi medis. Indikasi medis. Itu yang harus dipahami oleh semua ibu. Dan satu lagi nih supaya semangat ya, karena kan Mas Rory, saya perhatikan semakin kemari semakin banyak generasi itu yang takut melahirkan. Takut melahirkan, takut sakit, takut apa dan segala macam gitu. Padahal ya sebenarnya ya, seperti saya katakan, melahirkan itu seperti sebuah perjalanan. Kalau kita mengetahui rutenya sampai nanti habis ini apa yang kita alami apa, mudah-mudahan akan lebih lancar kok. Melahirkan itu justru kalau sekarang itu harusnya lebih gampang. Kelas-kelas persiapan
melahirkan lebih banyak gitu kan, literatur lebih banyak, sosial media lebih banyak gitu. Ya. Jadi harusnya kita punya kesempatan untuk belajar. Jadi jangan takut sebenarnya. Kalaupun misalnya dalam perjalanannya ya sudah kita belajar, sudah kita bersiap, tetap juga harus sesar, ya enggak apa-apa, enggak juga itu menjadikan kita itu lebih enggak sempurna, karena memang seperti saya katakan, enggak semua ibu juga memang bisa melahirkan normal gitu. Dok, saya pernah baca juga artikel bahwa ibu yang rajin olahraga, khususnya strength training di gym, latihan beban gitu, sebelum hamil, pada saat hamil, itu kelahirannya akan lebih mudah. Bener nggak, Dok? Benar sekali. Benar sekali. Itu kenapa bagian dari persiapan melahirkan ya. Misalnya kalau ada kelas ibu hamil, pasti akan selalu menyertakan senam hamil, entah itu yoga kah, entah itu apa gitu. Pilates, Iya, atau benar. bahkan strength training. Betul. Jadi manfaat dari olahraga ya pada ibu hamil, yang pertama sekali menguatkan nafas dan stamina. Ini penting. Ya. Ya, jadi kalau bisa ya jangan mager memang. Betul, Meskipun betul. kalau kita hamil tuh memang kadang-kadang bawaannya tuh lebih berat ya, lebih apa. Tapi memang harus kita latih tubuh kita itu, karena ini penting sekali nanti ketika kita proses melahirkan. Ada sebagian orang tuh gampang, Mas. Masih buka celana aja Langsung keluar bro. bayinya. Ada. Tapi ada memang harus butuh effort dan Ya, butuh ya. stamina. Bahkan belum sampai rumah sakit udah jebrot Iya, di mobil, Dok. ada. Ya. Tapi kan ada yang enggak. Itu kenapa? Ya latih tubuh itu dengan olahraga. Ya, Itu yang ya, pertama. Jadi dengan kita menguatkan nafas itu, ini akan sangat bermanfaat ketika proses bersalinnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, olahraga sendiri. Katakanlah jalan, itu kan yang paling ringan ya. Ini juga selain menguatkan nafas, juga membuat posisi bayi menjadi lebih bagus. Jalan kaki. Jalan kaki, jadi mengurangi risiko terjadinya bayi sungsang Ya, dan mengurangi risiko bayi lewat bulan tanpa kontraksi, nggak turun gitu. Jadi memudahkan dia turun, memudahkan dia lahir tepat waktu. Gitu. Jadi olahraga tuh keren banget. Olahraga sebelum Iya. melahirkan tuh penting banget, atau Penting. saat proses Latih tubuhnya. kehamilan ya, Dok ya. Oke, kita udah bahas panjang banget. Sekarang kita ada di segmen rapid fire questions, Dok. Oke. Aku akan tanya cepat, dokter jawab cepat. Harus cepet nih. Enggak harus sih, Dok. Ini istilah aja. Tapi nanti along the way kita akan aku akan minta elaborasi beberapa poin ya. Baik. Kado buat ibu baru itu better fokus ke bayinya atau fokus ke ibunya, Dok? Ibunya. Kenapa, Dok? Ya, karena kalau ibunya senang, dia akan lebih punya energi untuk merawat bayinya dan membuat bayinya senang. Oke, jadi kalau misalnya suami pengen ngasih gift ke istrinya setelah melahirkan, jangan popok bayi, tapi tas Hermes ya, Dok? Betul. Teman-teman keluarga yang berkunjung kasih hadiah kepada ibunya. Iya. Lagian bayi juga nggak ngerti kan Nggak tentang ngerti, hadiah. betul. Mending kasih berlian atau tas Hermes ya kan? Iya. Bangkrut Mahal juga deh itu. Seberapa penting me time buat ibu yang baru melahirkan? Dan realitanya memungkinkan nggak sih, Dok? Me time itu sebenarnya bukan kemewahan, justru kebutuhan. Jadi penting sekali. Oke, Gitu. oke. Jadi jangan merasa bersalah kalau misalnya ibunya ingin waktu untuk dia sendiri ya, untuk dirinya sendiri, untuk bersantai atau untuk istirahat. Jadi jangan merasa bersalah, karena itu memang satu kebutuhan. Kalau ibunya cukup istirahatnya, cukup me time-nya, dia akan punya energi yang lebih lagi nanti untuk bisa merawat anaknya dengan lebih baik. Ibu baru lebih butuh istirahat atau olahraga, Dok? Istirahat atau olahraga? Kalau mungkin baru melahirkan tentu istirahat ya. Tapi kalau setelah itu olahraga itu juga nggak kalah pentingnya, karena banyak sekali orang yang mengeluh setelah melahirkan, entah pun itu normal, entah pun operasi, itu dia merasa jadi kayak jompo gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kalau kita olahraga ini bisa kembali kok tubuh kita seperti sebelumnya. Siap. Kalau dulu mama aku dia minum jamu terus pakai Setagen, Dok, katanya biar cepet kembali badannya. Kalau untuk sekarang Stagen itu masih tetap boleh dipakai, tetapi mungkin anjurannya jangan terlalu ketat ya. Iya. Karena justru kadang-kadang nggak menguntungkan, apalagi kalau ada luka sesar di situ. Karena kalau terlalu ketat itu kadang-kadang luka sesar malah terganggu proses penyembuhannya. Oke. Mungkin ini kepercayaan zaman dulu ya, Siap. Dok. Tapi yang jelas kunyit waktu itu nyokap kunyit sih, jadi biar lebih cepet singset lagi. Siap. Seberapa besar baby blues bisa ngaruh ke perkembangan bayi, Dok? Baby blues itu bisa sangat berpengaruh bukan hanya kepada ibunya, juga kepada bayinya. Bayi itu istimewa, Mas. Mereka sangat sensitif loh. Bahkan sedari dalam kandungan, ini ada penelitian loh. Bayi-bayi yang lahir dari ibu-ibu yang sering sedih, itu akan memang mempunyai kepribadian yang depresif dibandingkan enggak. Jadi memang sangat berpengaruh. Oke. Kesalahan paling umum keluarga saat menghadapi ibu yang baby blues? Gitu aja kok nggak bisa sih.
Ibu aja dulu bisa. Itu buktinya bisa membandingkan. Nah, itu yang kadang-kadang saya pikir harus kita belajar untuk jangan ya. Jadi kondisinya itu beda-beda kesalahan ya. setiap orang kan punya struggle masing-masing ya. Gitu. Jadi harus mulai sekarang kita mulai berhentilah untuk membandingkan, melabel atau apa gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. kata-kata seperti itu sebenarnya ya kejam sekali sih kalau saya bilang. Apalagi Gen Z itu sekarang lembek, lemah, generasi strawberry, gitu aja nggak bisa. Ibu dulu kuat kok, gitu nggak boleh ya berarti? Nggak boleh. Oke. Iya. Kalimat paling toksik yang sering didengar ibu baru, Dok. Kalimat paling toksik ya itu tadi sih yang paling sering itu aja kenapa nggak bisa sih gitu. Ibu aja dulu bisa, itu aja bisa, si Anu juga bisa gitu, kenapa kamu nggak bisa gitu. Itu yang paling Paling sering kayaknya dokter menyakitkan dengar ya? hati Oke, gitu. oke. Terakhir, Dok, apa pesan dokter buat perempuan maupun laki-laki yang saat ini tengah mempersiapkan program kehamilan atau berharap untuk segera punya momongan atau mau melahirkan, pesan dokter apa? Wah, ini banyak nih, mungkin satu-satu dulu ya. Boleh. Kalau untuk orang yang program hamil, saya ingin ya ubah mindset dulu. Yang sering terjadi itu orang tuh sibuk banget Mas. Kapan hamil? Kok nggak hamil ya? Kok nggak hamil ya? Kok akhirnya nggak usah itu dulu. Jadi ubah mindset bagaimana tubuh saya supaya sehat. Ini apa yang saya makan ini bagus nggak untuk tubuh saya? Hari ini sudah olahraga berapa menit? Lebih ke arah situ. Biasanya Mas, bonusnya nanti yang haidnya nggak teratur, haidnya jadi teratur sendiri. Yang tadinya nggak hamil-hamil, jadi hamil sendiri dengan hidup sehat dan menurunkan berat badan kalau dia misalnya overweight atau obesitas. Itu mungkin pesan pertama. Kalau pesan kedua untuk ibu-ibu yang hamil dan menunggu persalinannya, edukasi diri kita, karena memang dengan kita mengerti itu merupakan senjata yang paling ampuh untuk kita bisa melewati proses kehamilan itu yang kadang-kadang penuh tantangan dan proses bersalin yang memang kadang-kadang nggak semuanya gampang gitu. Jadi kunci pertama edukasi, belajar. Ya sumber belajar itu kan banyak dan macam-macam. Dan yang ketiga mungkin berhenti membandingkan. Ya karena setiap orang itu kan punya tantangan masing-masing, punya kondisi medis yang masing-masing gitu. Apapun metode persalinannya mungkin yang mau dipilih nanti, atau misalnya nanti berhasil melahirkan normal atau memang harus sesar, percayalah ya setiap ibu itu memang istimewa dan luar biasa. Jadi harus tahu itu dan harus sayang sama diri sendiri. Dokter Indra, terima kasih banget buat waktunya, Dok. Sukses terus ya, Dok ya. Sama-sama. Thank you banget. Ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. I'll see you in the next video. Ya, terima kasih Mas. Thank you, Dok.